Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin, peserta setia dari kajian bahasa Arab Al-Quran, alhamdulillah kita pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk hadir di sini dalam rangka istiqomah mengkaji bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Pada hari ini saya akan menyampaikan satu ayat atau dari surat Al-Kahfi ya. Al-Kahfi ayat 103, 104 sampai 105. Al-Kahfi itu jumlah ayatnya ada 111. 111 sampai 110. 110. Ya, 110 ya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Itu yang biasa dibacakan di awalnya, kemudian di akhirnya gitu ya. Banyak yang hafal itu. Nah, yang menarik ada di surat di ayat 103, 104, 105 dan 106 ya. Jadi akan saya tulis saja ya. Nah, yang akan kita kerjakan hari ini adalah kita mencari kata kerja ya, kata kerja. Kata kerja itu fiil. Fiil itu ada tiga. Ada fiil madi, fiil mudhari, fiil amar. Nah, kita coba, saya akan tulis kemudian bapak-bapak menebak mana fiil amar, mana fiil madi, mana fiil mudhari. Nah, di samping kita mengkaji bahasanya, kita juga mengkaji maknanya. Jadi dengan bantuan makna yang dari Al-Quran itu, kita bisa mengetahui ya, oh ini fiil amarnya. Kemudian ini fiil madi, ini fiil mudhari. Saya akan tulis dulu ya. Di dalam ayat itu dikatakan kul. Nah, mulai dari kata kul. Kul hal nunabbi'uhum, kul hal nunabbi'uhum atau nunabbi'ukum. Ya. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, itu ayat 103. Ya, saya akan tulis ya. Sini. Mulai dari kul hal nunabbi'ukum ya, ini huruf nun ada dua, ada nunab, ada tasjidnya, bi'ukum ya. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala jama ya, a'mala. Ini satu ayat nih, ayat 103. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Walaupun di sini a'mala ini tidak ada alif ya. Kita tulis saja alifnya karena itu memang dibacanya juga panjang ya. Baik, pertama dari kata ya kul, terus di sini hal nunabbi'ukum bil ahsarina
ini khoknya sukun ya. Bil akhsarina. Sarina a'mala. Itu satu ayat tuh, 103. Terus ayat 104-nya ulaika ya. Alladzina langsung ya. Alladzina ya, dolla ya, alladzina dolla sa'yuhum. Ya, ada kata sa'yuhum, alladzina dolla sa'yuhum fil hayatid dunya. Fil hayatid dunya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna. Nah, di sini wa hum yahsabuna annahum ya. Annahum yuhsinuna sun'a. Ya. Huruf ain itu kalau ditulis tidak boleh ada kelihatan lubangnya ya. Sini. Sun'a. Sabuna annahum wahum yahsabuna annahum yuhsinuna. Di sini yuhsinuna. Tulisannya hampir sama ya. Yahsabuna dengan yuhsinuna hampir sama. Cuman beda titik. Yuhsinuna sun'a. Ayat berikutnya ulaika alladzina kafaru ya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Ada wa liqaihi fahabitat a'maluhum wala nukimu ya. Wala nukimu. Fahabitat a'maluhum fahabitat a'maluhum fala. Jadi ada fa lagi ya. Fala nukimu yaumal qiyamati wazna. Nah, kita lihat ini ayat 103. Ini ayat 104 ya. Ini ayat 105. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Ya. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Masih ada satu ayat lagi sebetulnya. Dalika jazaohum
jahannam bima kafaru wahum wattakhudu birusuli wa ayati wa rusuli huzwa, sampai situ. Jadi orang-orang yang suka mengolok-olokkan ayat-ayat Allah dan rasul-rasul Allah. Ini bicara tentang bil akhsarina a'mala. Akhsar itu dari khosaro. Khosaro itu artinya rugi. Kalau akhsar itu paling rugi. Kemudian ditambah alif ya dan nun itu artinya banyak orangnya. Akhsarina, orang-orang yang paling rugi gitu. Itu akhsar. Inna ma'al di dalam Al-Qur'an wal asri innal insana lafi khusrin. Khus itu rugi, khusrun. Yakhsaruna. Ya, ada kata yakhsarun itu rugi ya. Pakai kha yahsar. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum wa la nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Masih satu ayat lagi. Baik. Jadi di sini aja dulu ya. Kita tandai sekarang. Di ayat 103 ada fiil apa saja? Amar. Oke, jadi kul. Nah, ini kul. Berarti amar. Amar dari kata qala. Ya, qala yaqulu qul. Nah, udah berhasil nih ya. Jadi kul ini adalah fiil amar. Ya, ada lagi nggak fiil di sini? Ada. Apa? Oke, nunabbi'u. Nunabbi'ukum bil akhsarina. Ada lagi? Bil akhsarina. Apakah akhsarina itu fiil? Tidak, ya. Kenapa? Sebab ada alif lam. Kalau fiil itu nggak pernah ada alif lam. Iya. Kata benda, iya, isim dalam alfiyah itu disebutkan bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Itu ciri-ciri isim. Bil jarri. Nah, ada huruf jarnya. Nah, itu ciri fiil. Bil jarri wat tanwini, dua tanwin. Huruf jar, ba, min, wa ila, wa an, wa ala, dan teman-temannya. Ya. Jadi bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Nah, itu alfiyah tuh, 1000 bait itu. Kalau ciri fiil bita fa'al tawa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan fi'lun yanjali. Nah, itu ciri fiil itu ya. Ya, bita fa'alta. Nah, ciri-ciri fiil ada fa'alta, fa'altum, fa'alti, fa'altuma. Itu ciri-ciri fiil. Bita fa'alta wa atats. Atats ada taknis di sini. Habitats itu fiil tuh, ada tanisnya. Bita fa'alta wa atat ya. Wanuni akbilanna fi'lun yanjali. Nun akbilanna. Nah, wala takunanna minal khosirin. Nun yang masuk ke dalam fiil. Wala takunanna itu berarti fiil tuh. Wal yakun wal takun minkum, jadi ada nun. Itu ciri fiil. Ya, itu nanti di alfiyah itu. Itu babnya alfiyah. Baik, jadi ada dua ya. Fiil amar yang dimulai yang kalau kita kembalikan ke fiil madi ini qala yaqulu kul. Baik ya, kul itu artinya katakanlah. Kalau katakanlah itu berarti kepada siapa? Failnya itu apa failnya? Domir dari huwa humahum hiya humahunna, ini kul ini domir apa? Anta. Iya, jadi anta itu artinya satu orang laki-laki. Berarti yang jadi mukhatab atau yang menjadi katakanlah oleh siapa? Olehmu.
olehmu ini berarti khitabnya Nabi Muhammad ya. Sebab kalau ini jamak menjadi kulu ya, katakanlah oleh kamu semua. Kalau ini katakanlah olehmu Nabi Muhammad. Hal nunabbiukum. Ya, oke, nabba'a yunabbi'u. Iya. Kalau di dalam tafsirnya kan nunabbiukum itu apa? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Apakah ya, jadi nabba'a itu memberitahukan. Nah, fiilnya di sini nahnu. Ya. Nahnu itu Allah. Kami bersediakan hal itu apakah ya? Apakah bisa kami beritahukan kepada kalian ya. Jadi di sini nahnu karena diawali dengan huruf nun. Jadi kalau qala yaqulu ya, yaqulu, kalau nahnu itu menjadi nakulu ya. Kalau nabba'a yunabbi'u maka fi'il mudhari'nya maka domir nahnu itu menjadi nunabbi'u. Nabba'a yunabbi'u. Jadi nabba'a yunabbi'u. Nah, nahnu nunabbi'u. Kum itu kepada kalian. Ya, jadi di sini nunabbi'ukum. Nah, kum itu berarti orang banyak ya. Bil ahsarina a'mala. Tentang, nah di sini ya, bi-nya tentang. Ahsarina, orang-orang yang paling rugi amalnya. Ya, dari segi amalnya. Dari sini amala, sun'a, wazna. Jadi Quran tuh punya puisi, punya aspek-aspek atau unsur puitis ya. Jadi di dalam Quran itu memang akhir ayat itu seperti puisi ya, ada rima akhir yang hampir memiliki keindahan yang sama ya. Jadi yang akan di ayat ini akan menjelaskan ayat berikutnya tentang orang-orang yang paling rugi. Siapakah orang yang paling rugi? Amalnya. Sekarang akhsar. Akhsar itu sama dengan akbar, asgor, ya. Jadi itu isim tafdil. Isim tafdil itu merupakan varian dari isim fa'il. Ya. Khosaro yakhsuru khusrun, fahuwa khosirun. Khosirun itu orang yang rugi. Nah, khosirun variannya ada macam-macam. Ada sifat musabahat, ada sigoh mubalagoh, ada isim tafdil. Isim tafdil itu adalah kalau bahasa Inggris superlatif ya, lebih ya. Seperti akbar. Akbar itu varian dari kabirun, kabir, kabaroyak biru kabron, bahwa kabirun. Nah, dari kata kabirun itu muncul varian-varian yang salah satunya adalah isim tafdil. Kabirun, jadi salah satu variannya adalah akbar. Akbar itu lebih besar. Nah sekarang bahwa khosirun itu rugi. Orang yang rugi. Nah isim tafdilnya akhsar. Jadi lebih rugi gitu ya. Kalau kabirun menjadi kabirun itu juga sigoh mubalagoh. Khobirun menjadi khobirun, ya, akhbar. Kalau di sini khosirun menjadi akhsar. Akhsar itu orang yang lebih rugi atau yang paling rugi. Nah akhsar itu kemudian dijamakkan menjadi akhsaruna atau akhsarina. Sama dengan mukmin, mukminuna, mukminina. Karena di sini ada huruf bi, maka bunyinya adalah bil akhsarina a'mala. Jadi di sini ini isim ya tafdil. Isim tafdil itu artinya yang paling rugi atau yang lebih rugi ya. Orang-orang yang lebih rugi, orang-orang yang paling rugi, boleh lah ya. Rugi apanya? Rugi amalnya.
Ya. Jadi kalau dalam ilmu nahu amalan ini menjadi hal ya atau tamyiz. Tamyiz itu untuk menyatakan kata sebelumnya. Jadi kalau misalnya rugi, rugi apanya? Rugi amalnya gitu. Ya. Enggak, kalau amal itu masdar. Masdar dari amalun, amala ya'malu amal. Dijamakkan menjadi a'malun. Ya, sama dengan apa ya? Ada kata-kata masdar kata benda yang dijamakkan menjadi wazan ini, amal ya. Baik. Ini 103. Jadi katakanlah, wahai Muhammad, apakah dapat kami beritahukan kepada kalian, kepada kaum muslimin ya, kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya. Jadi amal perbuatannya itu rugi. Lalu kemudian dijawab, ada jawabannya alladzina dhalla. Nah, sekarang kita lihat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Fiil. Sekarang kita cari fiilnya. Pertama dhalla. Iya. Di Quran ada isim fa'ilnya. Di Al-Fatihah. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Dhalla, dhalla yadillu dhalalan wa huwa dhallun. Nah, itu isim fa'ilnya. Wa dzaka mudillun. Ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yahsabuna. Nah, ini fi'il lagi ya. Ini fi'il. Yahsabuna, ada domir hum yahsabuna. Makanya di dalam ilmu sorob hasaba itu ada kata yahsibu fi'il mudhari'nya, tapi di sini yahsabu. Jadi ini wazannya fa'ila yaf'alu, hasiba yahsabu, bukan hasiba yahsibu gitu. Walaupun ada yang mengatakan ini polanya fa'ila yaf'ilu gitu. Hasiba yahsibu, sebab fi'il madinya hasiba bukan hasaba. Kan di dalam Al-Qur'an am hasibtum. Jadi bukan hasabtum. Am hasibtum. Hasiba hasibtum. Jadi bukan hasabtum. Jadi ini polanya adalah fa'ila yaf'alu, hasiba yahsabu. Di sini bukan yahsibu tapi yahsabu. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Satu lagi fi'il. Ah iya, baik. Haji Saifuddin nih. Harusnya Pak Haji Saifuddin yang menjelaskan. Yuhsinuna. Baik. Sekarang kita kembalikan ke fi'il awalnya ya. Fi'il awalnya memang ini dhalla fi'il madi ya. Jenisnya apa Pak Haji? Jenis fi'il madinya apa? Kan ada fi'il madi itu yang salim itu ada mahmuz, ada sahih, ada salim, ada satu lagi yang ada tasdidnya di sini. Ya, mudha'af. Ya, mudha'af. Ada tasdidnya di sini. Berarti tasdid di sini itu mengungkapkan, menjelaskan bahwa di dalam bentuk lain ini lamnya bisa muncul dua-duanya. Ya. Dhalla yadillu dhalal fi dhalalin mubin. Jadi lamnya dua muncul. Ya, tapi di sini lamnya digabung ya di dalam fi'il madhi. Dhalla yadillu dhalal. Dhalalin di masdarnya muncul dhalalin mubin. Dhalal itu sesat. Tapi di situ sia-sia ya. Sesat. Ya, sebetulnya ya bisa sesat ya. Pokoknya tidak ada dalam rel yang benar gitu ya. Jadi dolal, dol. Lain lagi kalau dolun, mudilun, adolla lain lagi ya. Kalau adolla menyesatkan. Iya di khotib Jumat kemarin tuh ada adollun ya. Jadi lebih sesat dari hewan gitu ya. Jadi manusia.
Oh, balhum adallun, ya, adallun itu isim tafdil. Adall, af'al ya, di adall ya. Paling sesat. Balhum adallun, adallu itu isim tafdil ya, adallun jadi lebih sesat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Jadi di sini alladzina dhalla sa'yuhum. Dhalla sa'yuhum. Jadi di sini sa'yuhum itu sa'yun, sa'yu itu menjadi fa'il dari kata dhalla. Ya. Jadi kalau menerjemahkan itu biasanya dari fa'ilnya dulu. Ya, yaitu orang-orang yang pekerjaannya, usahanya, sa'yun itu kan pekerjaan, usaha, mata pencaharian, pekerja, ya. Kasabat, sa'yuhum, yang usaha mereka, pekerjaan mereka, program mereka itu adalah dhalla, sia-sia atau sesat fil hayatid dunya. Jadi mereka adalah yang pekerjaannya, amal perbuatannya di dunia itu sesat. Ya. Wahum yahsabuna. Nah, di sini hum yahsabuna. Dan mereka mengira, kan hasiba yahsabu itu mengira, menghitung, menghisab ya, menghitung, memperkirakan, merencanakan, menghitung-hitung ya. Jadi pokoknya hasiba itu menghitung, merencanakan, mengira-ngira ya. Bisa juga yakin ya. Memperhitungkan annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka itu sun'a, mereka itu berbuat baik dalam hal pekerjaannya ya. Ya, kalau hasanah baik, kalau ahsanah itu berbuat baik. Ahsanah fi'il madinya yuhsinu, berbuat baik, melakukan perbaikan dalam pekerjaannya. Jadi mereka adalah pekerjaannya sesat di dunia itu, dan mereka mengira bahwa mereka itu melakukan perbuatan baik dalam pekerjaannya. Nah, mengapa bisa begitu gitu ya? Kan kelihatannya berbuat baik gitu, tapi dhalla, dalam kesesatan, dan itu dianggap sebagai rugi besar gitu. Itulah orang-orang yang rugi, yang mereka melakukan pekerjaan tetapi pekerjaannya itu sesat, dan mereka yakin bahwa pekerjaannya itu melakukan pekerjaan baik. Wah, saya udah melakukan perbuatan baik, ini bikin jalan tol, bikin ini, bikin itu kan. Oh, itu perbaikan baik. Program kebaikan untuk manusia ya. Wah, maaf. Ya membangun perbuatan baik. Ya, lalu dijelaskan lagi mengapa mereka memperhitungkan amalnya itu sudah melakukan kebaikan di dunia, tetapi dia sesat. Nah, yaitu orang-orang yang ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim maliqaihi, kafaru. Ya, kafaru. Oh enggak. Yahsabu. Yuhsinu. Enggak, yuhsinu itu fi'il mudhari'. Ahsana. Ya, wazan af'ala. Iya, Pak Kusro nih udah menguasai nih. Isim fi'il sulasi mazid wazan af'ala. Wazan af'ala fan fi'il mudhari'nya yuf'ilu ya, ahsana jadi yuhsinu ya. Ahsana yuhsinu dijamakan menjadi yuhsinuna karena domirnya apa? Hum yahsabu jadi yahsabuna, itu hum. Annahum, hum lagi ada mereka ya. Yuhsinuna. Nah, jadi ini sesuai ya antara fiil dengan domirnya. Jadi hum yahsabuna, hum yuhsinuna. Ya, kalau anta tahsabu, di sini anta tuhsinu. Jadi ini hum
yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Ayat berikutnya, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Jadi di sini adalah kafaru fiilnya ya. Ulaika alladzina kafaru. Kafaru ada waw dan alif ya. Kalau ini fiil mudhari, ciri jamaknya adalah waw dan nun. Kalau ini fiil madi, ciri jamaknya adalah waw dan alif. Ya, qala, qalu di sini, qalu. Dolla, dollu. Ya, itu fiil madi. Dolla, dollu. Kalau hasiba, hasibu. Kalau ahsana, ahsanu gitu. Ya, fiil madi ya. Kalau ini kafaro menjadi kafaru. Itu ciri jamak dalam fiil madi. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Ya, sekarang mereka adalah orang-orang yang kafir. Kafir itu bisa macam-macam kan? Kafir itu bisa menolak, bisa ingkar, bisa tidak membenarkan, bisa pokoknya tidak percaya ya, kafir itu. Orang-orang non-muslim yang di sana menganggap kita juga orang kafir gitu. Dan itu hak mereka mengatakan begitu. Ya. Jadi ini toleransi beragama tuh, kita jangan tersinggung kalau dianggap kafir sama orang luar. Nah, mereka juga jangan tersinggung gitu. Ya, kafir. Oh, kayak ada pleonasme ya, ada penghalusan kata. Oh, jangan kafir dong mengatakannya non-muslim. Iya, harusnya mereka juga mengatakan kita ini non-Kristen gitu. Atau boleh juga mereka mengatakan kita ini adalah domba-domba yang sesat. Ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa mereka mengatakan. Makanya agama itu tidak sama. Kalau ada orang yang mengatakan agama itu sama, kata Tuhan yang mana? Gitu. Jadi dia mengatakan agama semua sama, ya nggak sama lah. Jadi nggak mungkin disamakan. Mereka menganggap kita juga kafir, nggak apa-apa. Karena lakum dinukum waliyadin itu udah kata kunci itu bagi umat Islam tuh. Bagi toleransi itu lakum dinukum waliyadin itu kata kunci. Dan mereka juga harusnya begitu. Alladzina kafaru, mereka orang-orang yang kafir. Kafir terhadap apa? Pertama, ayati rabbihim. Mereka ada Tuhan mereka. Kafir terhadap ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan mereka, ayat-ayat Allah. Dan kafir terhadap liqaihi. Liqa itu apa artinya? Pertemuan. Iya. Pak Tomo kalau mengakhiri majelis itu ila liqa sampai bertemu kembali. Sampai berjumpa kembali ila liqa gitu. Liqa itu pertemuan. Jadi ayat-ayat Allah itu dikafirkan, didustakan, ditolak. Tidak percaya kepada ayat-ayat Allah dan tidak percaya bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb, dengan Allah. Liqaihi. Haknya itu domir merujuk kepada Rabb. Ya, Rabb itu satu kan. Liqaihi fahabitat a'maluhum. Di sini ada lagi fiil ya. Habitat, bitat. Nah, ini domirnya hiya berarti ya. Hiya a'maluhum, karena amal itu dianggap jamak. Jamak itu dianggap muannas. Jadi di sini fa'ilnya. Amal mereka terhapus ya. Habitat, gugur, hilang. Kalau istilahnya ininya delete, di-delete gitu. Delete ya, atau di di del. Ya, di tip X zaman dulu, sekarang mah tip X nggak berlaku, Pak. Di delete. Di kalau unskip kalau pokoknya unreg gitu, unreg kan, registrasi, unreg itu dihilangkan pokoknya, unreg terus delete istilah-istilah sekarang ya. Kalau zaman dulu di tip X, nggak ada bekasnya, betul.
Fahabitat a'maluhum. Nah, jadi pertama amal mereka di-delete, ya, unranked, pokoknya hilang. Ya. Fala nuqimu lahum, nuqimu. Nah ini fi'il lagi dari aqoma yuqimu. Nuqimu domirnya nahnu, ya. Kan nunabbiukum, domirnya ini nahnu. Aqoma yuqimu. Aqoma yuqimu. Aqoma itu mendirikan atau melaksanakan. Kalau koma kan berdiri. Jadi kami tidak melaksanakan pada hari kiamat, kami tidak melaksanakan apa? Wazna. Waznun itu artinya timbangan. Timbangan itu perhitungan, mengukur, mizan, ya mizan, wazanan, waznan, wazana yazinu waznan. Gitu. Jadi fala nuqimu. Nah di sini ada perubahan urutan, ya. Fala nuqimu waznan lahum yaumal qiyamah. Jadi kami tidak melakukan timbangan, tidak melakukan perhitungan, ya, bagi mereka pada hari kiamat. Jadi udah nggak dihitung lagi sama Allah, udah masuk aja deh kamu gitu. Jadi ini kan ayat yang cukup jelas, ya, bahwa ini mengenai akidah, ya, akidah. Mereka mengatakan benar, ya silahkan. Tapi dalam keyakinan kita bahwa mereka itu dhallah, salah. Mengapa mereka dhallah? Karena dua hal. Mereka kafir terhadap ayat Allah dan kafir terhadap hari kiamat, kafir terhadap hari akhirat, kafir terhadap hisab di setelah mati. Jadi kalau mengatakan wah itu karena perkiraan aja dan karena mereka yang itu hanya halusinasi atau perkiraan atau ramalan gitu, ya itu ramalan. Iya. Jadi kalau secara logika kan itu ramalan. Nggak ada orang yang pernah ke sana terus kembali lagi terus ngomong tentang ini. Itu ramalan, perkiraan, hayalan. Ya. Hanya ya, jadi di sini fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Jadi untuk lidarurati syair maka waznannya di belakang. Ada sun'an, ada amalan, ada waznan. Ya. Sama ya. Amal itu perbuatan. Kalau sona'a itu membuat, melakukan. Karena itu ada istilah masna. Ya. Masna itu artinya pabrik. Kalau istilah zaman sekarang ya, masnaun. Itu masnaun itu tempat membuat. Ya, isi makan ya, Pak Hasan. Ini isi makan, masna. Masna itu dari sona'a. Sona'a itu amala, samir sama sinonim. Amala itu melakukan sesuatu perbuatan. Sebetulnya sa'a juga sama ya. Sa'a itu sa'a itu melakukan, berusaha. Ya, berusaha melakukan, mengerjakan. Amila juga melakukan, mengerjakan. Sona'a juga melakukan, membuat. Ya. Jadi membuat, melakukan dan lain sebagainya. Jadi ada sinonim ya, sa'a masdarnya sa'yun, sa'a yas'a sa'yan. Ya, mas'a ya. Sa'yun itu pekerjaan, program, pelaksanaan dan sebagainya. Amal juga pekerjaan, ya. Pekerjaan, sun'an juga pekerjaan. Jadi ini sinonim. Baik, jadi kesimpulannya di tiga ayat ini, ya sebetulnya ada ayat satu lagi ya, Jahannam. Iya. Coba dibacakan, Pak. Ya, itu. Dzalika jazaa'uhum jahannam. Iya, 106. Dzalika ya. Jazaa'uhum jahannam
Ya. Jahannamu bima kafaru. Ya. Bima kafaru. Iya, wattakhadhu ayati wa rusuli hujja. Oh, ya, jadi di sini kafaru wattakhadhu. Iya, wattakhadhu wattakhadhu ayati ya. Ada bi-nya enggak? Ya, ayati ya. Ayati wa rusuli. Ya. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru. Dzalika demikianlah jazaohum. Jaza itu balasan. Balasan untuk mereka. Jazaohum jahannam. Balasan untuk mereka adalah neraka jahanam. Bima kafaru, ya, atas apa yang mereka ingkari itu, ya. Wattakhadhu bi ayati wattakhadhu ayati wa rusuli hujja. Ittakhadha itu mengambil. Mengambil ayat-ayat kami dan rusul-rusul kami. Nah, di sini rasul jamaknya rusul, ya. Ayati, ya, wa rusuli, ya. Ayati wa rusuli huzwa. Ya, jadi itulah demikianlah, ya, balasan bagi mereka adalah neraka jahanam atas mereka yang yang diingkari mereka, atas apa-apa yang mereka kafirkan, ya. Dan mereka sudah mengambil ayat-ayat kami, ayat-ayatku di sini dan rusul-rusulku sebagai olok-olok. Ya, jadi huzuan itu adalah olok-olok. Huzuan itu. Jadi demikianlah balasan bagi mereka adalah neraka jahanam atas apa yang mereka ingkari dan mereka sudah mengambil ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Nah, mengolok-olok, mempermainkan, menghina, menjelekan, merendahkan ayat-ayatku dan merendahkan rasul-rasulku. Itulah orang-orang yang kafir, ya. Mereka telah mengingkari, ya, mengingkari ayat-ayat Allah dan mengingkari pertemuan dengannya, ya, dan mengingkari ayat-ayat serta rasul-rasul itu menjadi olok-olok, menjadi bahan sandaan, bahan ledekan, bahan hinaan. Jadi melakukan hinaan, ya. Ya, ini huzuan, itu huzuan. Ini juga huzuan. Ittakhadha mengambil dari akhoda, kan? Akhoda itu mengambil. Mengambil ayat-ayat Rasul, membahas ayat-ayat dan Rasul-Rasulullah, tapi dengan maksud mengejek. Itu pekerjaan orang kafir, ya. Mengejek, menghina, merendahkan, mendustakan ayat-ayatku, kata Allah, dan rasul-rasulku. Rusul nih banyak nih, ya. Ayat itu banyak, rusul juga banyak. Sebab kalau dia satu rasul, jamak dari rasul itu rusul. Demikianlah balasan untuk mereka, jelasan untuk mereka itu jahanam, neraka jahanam atas apa yang mereka ingkari dan mereka sudah mengambil ayat-ayat serta rasul-rasul kami itu sebagai olok-olok. Jadi itu menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu sebetulnya habitats a'maluhum. Habitats itu delete, sia-sia, tidak berbekas, ya, tidak ada bekasnya. Habitat itu tidak tersisa, tidak berbekas dan hilang begitu saja, menguap, ya, nggak ada bekasnya nanti di akhirat. Dan Allah juga tidak menimbang, tidak menghitung, wah, amalmu baik nih, banyak sekali kebaikannya, gitu. Tapi
Jadi langsung kalau istilahnya apa? Langsung didiskualifikasi gitu. Langsung dihilangkan, langsung dimasukin tong sampah. Kalau lamaran itu, udah enggak. Bendanya ada ya? Bendanya ada. Bendanya, tapi habitat itu. Habitat itu menguap, ya menguap. Kalau dihapus berarti pernah ada, Pak. Kalau dihapus berarti pernah ada, Pak. Ini nggak pernah ada sama sekali. Oh gitu, iya barangkali kata habitat saya silakan. Sia-sia sama sekali. Sia-sia. Kalau dihapus berarti pernah ada. Pernah ada. Tapi nggak diakui sama sekali tadi dari awal. Nggak pernah diakuin. Adanya kan di sini, di sananya udah nggak ada. Pernah ada Pak, karena di dunia kan pernah ada di dunia. Ya. Kan pernah ada Pak, di dunianya ada. Oh banyak yang menikmati kebaikannya gitu kan. Ada itu. Tapi di akhirat itu delete, hilang. Hilang, ya hilangnya ya memang dihapus, hilang. Dan ditegaskan lagi udah hilang. Nggak dihitung lagi, nggak diperhitungkan. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Pas di sana itu kagak ada sama sekali, nggak benar-benar di sana aja. Sebelum ke sana itu udah nggak ada. Oh iya, bisa jadi. Kalau dihapus di sana itu berarti ada tadi puasa ada nggak berlaku, Pak. Betul. Iya baik. Ini kan Kita pertahankan apa khusus selama. ini kan dunia. Ini kan perjalanan dua nih. Di dunia ada. Perbuatan mereka tuh ada. Tapi begitu mati masuk ke akhirat, hilang. Mungkin itu ya barangkali ya. Jadi habitat a'maluhum. Di sini ada amal nih. Wow, amal fil hayati dunya. Sa'yun ada ya, sa'yun. Ada yusinuna sun'an, ada. Di dunia ini ada amal. Ada pekerjaannya banyak, proyeknya banyak. Sun'an, pekerjaannya itu dianggap sebagai baik ya, ada ya. Tapi itu di dunia. Begitu masuk ke akhirat, habitat. Nggak ada. Oh iya, Fir'aun bikin piramid. Fir'aun bikin piramid dan Fir'aun juga memperkirakan, menganggap bahwa Fir'aun itu udah melakukan kebaikan gitu. Ada sampai sekarang. Tapi begitu masuk ke akhirat itu delete, itu nggak ada, itu unreg istilahnya. Jadi tidak diregistrasi lagi, didiskualifikasi. Restart. Nggak bisa direstart Pak. Jadi unreg udah hilang gitu. Bikin candi contohnya. Ya. Dunia itu Iya. Iya, berarti kalau di dunia itu pikirannya material, konkret, ya. Kalau di akhirat itu abstrak. Abstrak yang harus bermain di sini adalah keimanan, ya. Ini esensinya nggak ada begitu di akhirat, ya udah nggak ada, ya. Jadi nggak ada istilah amal jariah gitu. Jariah nggak ngucur terus gitu, ngalir terus pahalanya. Iya. Diurusin. Orang rohnya kan rohnya nggak hilang kan. Diurusin. Tapi nggak diperhitungkan, di-delete amalnya. Rohnya tetap ada Pak. Oh ada, iya. Diurus. Amalnya. Jadi amalnya ini. Amal di sini ya, sa'yun amal. Terus ini memperkirakan baik gitu ya. Tapi karena dua hal, karena kafir terhadap ayat dan pertemuannya. Mereka sendiri mengingkari, itu omong kosong ya. Nggak bakalan kita ketemu Tuhan. Itu artinya kan kafaru walikoihi. Kafaru bilikoi robbihim. Kafaru bi ayati robbihim. Ayatnya udah ada tapi mereka ingkar.
Terus ada kabar tentang pertemuan dengan Allah, itu juga diingkari. Nah, oleh karena itu, karena dua hal ini, maka sebanyak apapun amal mereka dan mereka mengira itu baik, habitat, di-delete gitu. A'maluhu. Apa itu mau sebagian ataupun semuanya tetap masuk kafir? Saya kira begitu. Semuanya tetap kafir. Iya, karena itu. Dia kafir terhadap ayat-ayat Tuhan itu mau semuanya ataupun sebagian tetap aja kafir. Kafir. Walaupun satu ayat tetap kafir. Tetap kafir, betul. Bahkan diakhiri kan dengan ini, tidak hanya ayat, rusul-rusulnya pun diolok-olok. Mengolok-olok ayat, mengolok-olok rasul, diselewengkan, dibikin apa namanya? Iya. Yastahziun, iya. Itu sama, itu akar katanya sama, huzuan. Haza, istahza'a, yastahzi'u itu artinya berusaha mengolok-olok. Kalau ini huzuan itu dengan cara berolok-olok, melecehkan itu istilahnya, melecehkan. Ya, baik. Berarti wattakhuzu ayati wa rusuli akan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya. Kalau sekarang kan rasul-rasulnya udah meninggal. Iya, udah meninggal. Kalau sekarang kan bisa ke ulama-ulamanya mereka. Bisa. Nah, artinya mereka kadang-kadang bilang, ini ujaran kebencian. Iya. Kita kasih tahu dulu kan mereka yang Mengolok-olok. kepada ayat-ayat Allah dan rasul-rasulnya. Iya. Mereka ngomong gitu, jadi Al-Quran udah ada. Iya, jadi mereka berusaha mengambil ayat dan rasul-rasul Allah itu sebagai olok-olok. Jadi mereka membicarakan atau mengambil atau ayat-ayat diselewengkan atau diadakan semacam pelecehan ya. Rasul-rasul, dan kalau rasul sekarang sudah tidak ada kan artinya ulama-ulama. Ya. Warisatul anbiya, betul Pak Haji Oni ya. Jadi al ulama warasatul anbiya. Rasul sudah tidak ada, al ulamanya sebagai warasatul anbiya itu juga diolok-olok oleh mereka, dihina, direndahkan. Ya. La taqulu ra'ina itu termasuk olok-olok. Oh, la taqulu. Iya, betul. Sama-sama perhatikan, itu berolok-olok juga. Betul, iya. Ulama-ulama sekarang lagi ngasih nasihat segala macam, dibilang ujaran kebencian. Iya. Itu terbalikin Pak. Orang yang benar dianggap ya itu salah. Sekarang dianggap ujaran kebencian, ngajak kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Itu ngajarin kebencian. Iya, betul. Wilayahnya dakwah, ini kan wilayahnya madrasah. Kalau ulama atau pendakwah memang begitu Pak. Pasti tidak anggap itu kebencian bagi mereka. Bagi kita yang ini kan nasihat gitu. Sebenarnya ini nasihat bukan udah kebencian, tapi itu sebenarnya cuman karena mereka ada di sono yang udah kebencian, dia menolak. Jadi iya. Artinya kita tahu karena memang di Al-Quran udah dinyatakan seperti itu. Mereka Al-Quran. Betul. Jadi sebetulnya yang intoleran itu siapa gitu. Kita dikatakan kafir oleh mereka yang nggak apa-apa, nggak marah kita. Karena kita sudah punya keyakinan bahwa kitalah yang benar. Justru kalau menganggap agama semua sama, akhirnya memudarkan keyakinan kan. Jadi akhirnya si A nggak yakin karena menganggap agama lain juga baik. Si B juga nggak yakin terhadap agamanya karena agama si A juga baik. Nah itu jadi nggak bagus dalam hal keyakinan. Keyakinan tuh harus bisa aja. Kalau dia agama walaupun bukan Islam nggak bakal katakan sama. Iya betul. Mengatakan sama berarti dia tidak beragama. Makanya agama itu sama. Nggak tahu sama apanya. Iya. Sama nggak sukanya buat dia. Kalau sama-sama ada Tuhan, ya. Tapi begitu Tuhannya sama, ya nggak bisa. Kalau dia ada Tuhannya, oke. Kita ada Tuhannya, iya. Tapi Tuhan dia tidak sama dengan Tuhan kita.
ya, termasuk dalam hal peribadatan, dalam hal akidah, beda, nggak bisa disamakan gitu. Nah, kita ini bicara tentang umat Islam kan, kalau orang lain tersinggung ya jangan tersinggung, kan kamu agamanya beda gitu. Jangan tersinggung. Sama halnya dengan kita juga dianggap domba yang sesat juga nggak apa-apa, karena kita udah punya keyakinan. Justru setiap orang harusnya punya keyakinan bahwa agama dialah yang paling benar, sehingga bisa mengakui tidak mengakui kebenaran agama lain pun tidak apa-apa. Itu yang namanya toleransi ya. Jadi harusnya mereka jangan tersinggung dengan kita mengatakan begini gitu ya. Ya. Baik, Pak Joni, silakan ada apa? Ada ulasan lagi dari sini atau kesimpulannya apa nih? Iya, jadi kita tingkatkan dari pemahaman bahasa ya, Al-Sorob, kepada pemahaman sekelompok ayat, sehingga kita bisa menyimpulkan, dan ini mudah-mudahan menambah keyakinan kita dalam berislam. Iya. 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 Ada di Quran itu kan surat An-Naba. Naba itu artinya berita. Naba. Nah, kalau dijadikan kata kerja, memberitakan. Jadi naba itu memberitakan, memberitahukan, mengabarkan. Jadi naba. Nunabbi'u. Jadi nabba'a yunabbi'u. Jadi ini udah ada tasdidnya, berarti ini sulasi mazid. Fa'ala yufa'ilu, nabba'a yunabbi'u. Ya, baik. Ini sudah kita simpulkan ya. Ada fi'il amar qala, yaqulu qul. Ada fi'il mudhari nabba'a yunabbi'u, nunabbi'u. Ini dhamirnya nahnu. Ada lagi fi'il madi di sini, dhalla. Dhalla yadillu artinya sesat. Ada lagi yahsabuna fi'il mudhari. Hasiba yahsabu. Yahsabuna itu dhamirnya hum. Kemudian ada lagi yuhsinuna, ahsana yuhsinu, dhamir jama' yuhsinuna. Kemudian di sini ada lagi fi'il madi, kafaru, mereka kafir. Ada lagi habitat, ini dhamirnya hiya, habitat itu untuk amal. Dalam istilah Arab, budaya Arab ya, kullu jam'in muannasun katanya. Setiap yang jama' itu dianggap muannas, ya, dianggap perempuan. Kalau amal itu kan jama' nih. Kalau amal itu fahabito, tapi karena amalnya banyak dan yang banyak dianggap perempuan, maka amal itu dianggap sebagai dhamir hiya, jadi habitat. Ya, habitat a'maluhum. Fala nuqimu juga fi'il mudhari ya, aqama yuqimu dari wazan qama yaqumu berdiri. Kalau aqama itu mendirikan, melaksanakan, menyelenggarakan, itu nuqimu. Itu fi'il mudhari ya. Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru, sama dengan ini, kafaru ya. Nah, wattakhadhu, iya, ittakhoda yattakhidu. Jadi akhoda wazannya ifta'ala. Jadi ittakhoda, mengambil juga. Mengambil ayat dan rasul sebagai olok-olok. Iya, begini. Kalau ada tujuannya, itu mengambil ayat-ayat rasul ya. Iya. Ayat-ayat dan rasul-rasul. Khuzua. Kalau yastahzi'una menjadikan olok-olok. Ya. Sebetulnya ittahoda huzuan itu sama dengan yastahzi'u. Istahza'. Jadi mengambil ayat-ayat sebagai olok-olok. Demikianlah kajian pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Syukran ala ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.